seminggu sih. Ngajar waktu, ngajar absensi. Kita kalau misalkan berangkat dari rumah jam 5 habis sholat subuh, langsung berangkat kerja. Karena kan dari sini saya itu perjalanan cukup lumayan lah, walaupun jarak itu pokoknya kalau misalkan kalkulasi dari waktu itu 1,5 jam lebih mungkin, tergantung kondisi kondisi jalan. Karena kalau misalkan kondisi jalan tuh kayak di pasar kan, itu ke selatan jalannya ya nggak semulus di kota lah. Terus juga kalau misalkan kayak ada mobil berpapasan, kayak di vlog sebelumnya, pas di vlog pertama itu kalau nggak salah, vlog kedua ya vlog pertama sama yang kedua itu sama-sama ketika berangkat juga pergi. Cuman kalau misalkan waktu itu masih kebilang kesiangan. Karena sekarang itu habisnya sih 6:30 ya, kejar waktu gitu. Jadi saya itu harus lebih pagi lagi. Pernah waktu itu dari Limbangan, ini kamera sedikit bergetar. Waktu itu dari Limbangan jam 4 loh, jam 4. Karena kalau misalkan dari perjalanan itu 2,5 jam kan, 2,5 jam, otomatis jam 4 tuh sholat subuhnya tuh di Cikajang, alun-alun Cikajang. Nah, jadi jam 5 tuh udah nyampe Cikajang. Biasalah kalau misalkan pagi-pagi itu nggak ada ya, kalau misalkan mobil motor itu serame siang gitu. Jadi otomatis kalau misalkan aja waktu tuh ya biasalah ngedorosi katanya kalau tampak. Ini sekarang juga ngejar waktu bagi teman-teman yang belum dapat pekerjaan. Semoga dilancarkan, disehatkan selalu ya. Kita tuh pejuang rupiah bagi keluarga. Ada hal yang ingin kita wujudkan gitu loh. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, lindungan yang Maha Kuasa. Oh iya, untuk feeling ya, waktu itu saya reviewnya pakai Dora Motopart ya. Ternyata ya kurang enak ya kalau misalkan perjalanan jauh. Mungkin kalau misalkan dari sekedar PNP ya PNP dia. Cuman kalau misalkan dari segi kayak feel-nya itu kurang. Emang kalau misalkan ketika dipakai, bukan dipakai sih, dicobain gitu ya, tanpa jalan itu beda. Jadi kalau misalkan feel itu beda banget rasanya. Ternyata pas dibandingin secara detail dari segi panjang, diskon itu lebih panjang yang LCV. Nah, jadi otomatis kalau misalkan di kemarin itu saya bongkar lagi, ternyata karena daunnya tuh bukan nilai tapi lebih ke kayak lengket gitu. Nah, karena lengket
bagian sirkulasi air dibuka kayak gitu, sudah kasih dan posisi numpuk itu susah. Nah kayak gitu. Susah ini guys. Saya kira itu sama gitu ya kalau dari Finlandia. Ya gitu kalau misalkan dari pakai duran. Memang kalau misalkan dari segi ukuran diameter itu 14 mili, cuma dari segi panjang itu beda. Ya otomatis kemarin tuh diganti lagi pakai bawaan RCB ya, bawaan RCB. Cuman kalau misalkan dari sisinya saya bawa, cuman kalau misalkan kalau udah tahu kayak gini ya, kalau misalkan saya tuh survei dulu, terus kalau misalkan ada yang rekomendasi cobain. Kalau misalkan dari segi ininya kurang ya otomatis kita nyari atau perbaiki ya, jadi atau perbaiki lagi sampai hasilnya yang dapat. Tapi sini itu PNP loh yang di Burang tempat ke yang RCB, cuman saya pakainya yang belakang doang. Kalau misalkan yang pakai yang depan itu karena cuman si lingkaran kayak karet gitu, yang kayak ori biasa kayak ya pokoknya kalian tahu lah. Temen yang di FB bilang kalau misalkan kalau cuman sini doang itu bisa beli aja yang buat hidrolik ya, hidrolik 14 mili. Ini baru nyampe pasar Semarang. Begitu kalau misalkan cuman bermasalah di seal itu bisa diganti pakai yang hidrolik 14 mili. Cuman kalau misalkan satu set piston itu ada yang nggak tahu ya kalau misalkan dari buatan apa, karena dari segi ukuran itu sama katanya, kata temannya RCB S1 ya, itu sama dan harganya itu di bawah 100. Kemarin nyobain check out satu buat jaga-jaga kalau misalkan yang ini rembes lagi. Jadi gitu guys, kalau misalkan pakai Endura untuk 40, kalau misalkan mau yang PT ya beli satu set yang RCB Swan. Cuman kalau misalkan itu jarang dari segi di offline sama di online itu udah jarang waktu itu. Nah ternyata waktu kemarin konfirmasi teman
ini kalau misalkan yang edisi biasa kan udah habis, kosong juga. Kalau misalkan untuk harganya biasanya satu set sama piston seal spare di bawahnya, satu set kayak gitu itu 180-an lebih, tergantung toko ya. Kalau misalkan kalian pak ganti sealnya doang, kalian bisa pakai yang 15.000 per satu seal atau satu karet gitu ya, karet yang seal di piston ya. Kalau misalkan dua berarti 30 gitu. Terus kalau misalkan pengen yang lebih murah, kalian sedikit harga itu ya bisa menjamin sih saya, tapi nggak tahu ya, tergantung pemasangan juga. Kalau misalkan murah, pasangnya bagus ya bagus aja, dan sebaliknya kalau misalkan mahal, masangnya itu kurang bagus ya hasilnya itu be aja. Itu aja. Dan di Shopee itu ada yang 14 mili, namun yang dari Shopee itu menyarankan kalau misalkan dua itu ada yang harganya waktu itu masih di bawah 40.000 ya, tapi pas dicek udah naik 20.000. Jadi teman-teman kabar itu ya cekot satu aja, cobain cuman buat jaga-jaganya, karena kalau misalkan RCB itu lumayan ya harganya kalau bagi saya. Kalau misalkan kalian yang bagian dari kalian segi harga tidak mempermasalahkan gitu. Itu aja guys kalau misalkan tentang kemarin pakai yang kurang untuk masuk. Memang PNP, cuman kesimpulannya ya dari pembalik atau pas balik dari piston itu ya gimana ya, ya misalnya kalau misalnya kalian pakai sas di air, terus kalian masukin beberapa mili lah di mesin itu bikin sudah namanya nyepot guys, nyepot gitu. Jadi ya buat kalian kalau misalkan, kalau saya tuh begitu aja, aduh jalannya kayak gini, aduh kalau misalkan mau yang mau yang praktis ya harus ubah-ubah. Yang udah pasti itu pakai RCB ya, RCB langsung partnya. Karena kalau misalkan kalian yang lebih murah, kalian bisa pakai yang substitusi piston yang lain, atau lebih murah lagi kalian cari sealnya yang sama untuk 14 mili. Cuman kalau misalkan gitu kan, kemarin PNP ya, kalau misalkan yang pakai master rem belakang MXG atau Mixgen ya, itu tidak PNP, cuman dari segi lubang tengah itu pas, lebarnya pas, cuma dari segi tinggi atau kalian jadi otomatis itu agak beda dari ukuran sedikit pun itu bakalan berpengaruh di piston guys. Kemarin juga udah dicobain, selain piston yang berpengaruh, per juga berpengaruh, terus dari segi seal juga berpengaruh, dari pernya juga ya per sama meter remnya juga, pokoknya apapun sedikit ada hal yang berpengaruh guys. Tapi kalau misalkan kalian emang pengen yang lebih kemarin tuh kalau misalkan kalian dari seal ya, seal
pasang di toko mobil itu dari 16 mili ke atas. Kecuali kalian kalau misalkan nyarinya di toko seal yang serba seal ya, seal di Master M kayak gitu, seal orange dan lain-lain, itu biasanya ada, tapi nggak semua toko. Kemarin udah survei juga di toko-toko mobil kayak gitu, biasanya tetap masih ada yang ukuran berapa gitu, 5/8. Kurang ngerti ya kalau misalkan pelan kayak gitu di seal, otomatis masa ya otomatis waktu itu ya ini apa dicari gitu, ternyata ada yang 5/8. 5/8 itu kalau nggak salah buat mobil apa gitu yang mereknya Seiken. Dan baru nyampe Simpang, pasar Simpang Bayongbong itu. Baru sampai Cisurupan atau masalah Cisurupan. Darurat buat belok atau buat ini. Dingin banget guys, aduh aku takut. Kalau misalkan kayak gini tuh enaknya makan sambut atau singkong ditambah singkong ditambah sabut sabut singkong ditambah kopi ya, kopi atau teh manis enak nih. Terus kita tuh di depan aki gitu.
juga ganti ya yang pakai sebelumnya, karena kalau misalkan pakai ini tabung otomatis mentok guys. Terus ditambah kalau misalkan pakai yang sebelumnya itu tuh tangan pendek ya, jadi kalau misalkan kayak pegang handle pegang ini tuh harus satu, karena enak. Karena kalau misalkan semua kayak gini itu tuh gak masuk guys tangan saya. Yang pertama pakai sarung tangan, yang kedua tangan aku gede guys, tapi nggak panjang tangan. Wah, asli dingin banget ini. Itu kalau misalkan di daerah kalian itu gimana cuacanya ya? Pokoknya kalau misalkan di sini tuh dingin, terus masih hujan, jarang. Kalau dong guys, gitu. Tuh suka ada apa lubang, jadi kalau misalnya mobil tuh nah kayak gitu, jadi di tengahnya tuh kita harus hati-hati kalau mau ya, katanya sih di sekitaran jalur bannya kalau misalnya kalian nah kan kayak gitu. Nah kalau misalnya kayak gini kan tentu si supir yang mobil tuh berusaha buat gak kena lubang yang di ban belakang depan. Dingin guys, asli yang perlu dicikopi yang sampel. otomatis kalau misalnya dari sekitar itu hambat untuk
buaya. Kalau misalkan ke kiri itu kita ini apa aja ya, kita ambil ya kanan ini ya, lain jalan ambil lain jauh aja ya. Kalau misalkan kalian punya kerjaan atau ini di bawah ini di atas nih, nah nanti ke bawah, nah ke bawah tuh beda lagi dari sini beda lagi kayak tadi malah jadi anget sekarang atau nih cuman kalau misalnya di sini harus hati-hati ya lihat jalur ini karena jalannya nggak terlalu lebar kayak jalan raya pada umumnya, jadi otomatis mobil yang berada di lawan arah itu pas kita belok itu apa ya sedikit keluar sedikitnya, keluarin jalur ini karena ya dari segi jalur ini jadi jalurku ini kecil, lebih kecil dari jalan raya pada umumnya. Ini temuan ini itu tuh ada temuan teman saya ini dari Cisurupan Pendayan itu Pendayan. Abi di payon, sok wifi full. Di payun atau banyak? Nah, ini juga sama sih, teman saya juga tuh absensi sama, jadi ngejar waktu juga. Yang mudah-mudahan kita nggak telat ya guys.
telat guys, atau pas, ataukah lebih jalannya mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan. Soalnya kalau misalkan ketinggalan jauh guys, 1,5 jam harus pulang. Kalau misalkan ada yang ketinggalan otomatis ya kayak misalkan kita tuh harus pakaian misalkan kita saya itu nggak bawa gitu, jadi saya tuh bawain itu per minggu gitu, di bawah bawa gaji bawa baju salin itu jadi satu minggu langsung. Woi, lebaran jalan guys. Soalnya kalau misalkan yang belok ini tuh enggak ya. Berapa misalnya sini? Jadi itu sekalian kalau misalkan kecil, ya paling harus sama nungguin gitu. Untuk giliran keselokan. Kayak waktu itu di vlog pertama gitu. Alhamdulillah jam segini tuh aman ya guys, dari banyaknya kendaraan tidak terlalu padat banget ya. Terus dari segi mobil yang lewat juga nggak terlalu banyak kayak ada jam-jam tertentu gitu, jam-jam kerja. Sebagian kalau misalkan di situ udah ada yang kekeringan ya guys, sumur-sumurnya itu udah pada kekeringan warga. Jadi gimana ya, kalau misalkan sumur di sini tuh udah mulai menyusut karena faktor cuaca, karena nggak ada hujan juga, jadi resapan airnya itu kurang. Melernya itu bukan meler karena apa ya, tapi karena apa, cuaca ya dingin, jadi hidung itu meler, bukan karena meler kepedesan atau gimana kan. Dingin banget. Cuman kalau misalkan di sini nggak sedingin di Cikajang sama di Cisurupan, jadi kayak apa ya, jadi di situ lebih
anget lah dibanding tiga lokasi. Ini kalau misalkan hujan nih licin banget guys di sini tuh, karena ya kalian tahu lah kalau misalkan daerah pegunungan kayak gini tuh, yang pertama rawan dari longsor, yang kedua jalan yang kayak gini tuh termasuk kayak gini nih, ada tanah merah, itu lebih licin jadinya. Untuk kalau misalkan pas lagi hujan harus waspada guys, karena ya kita nggak tahu ya kalau misalkan bencana alam itu terjadi kapan, tapi kita bisa memprediksi kalau misalkan situasinya bagaimana dan apa ya, situasi dan kondisinya seperti apa gitu. Jadi kita harus bisa apa ya, bisa berpikir gitu ya, untuk hati-hati. Nah, kalau misalkan lokasi ini tuh dulunya tempat wisata, tapi nggak tahu ya kalau misalkan tempat wisatanya itu wisata apa. Mungkin kalian yang orang sini lebih tahu ya, coba komen di bawah itu sebelumnya tempat wisata apa atau tempat rest area apa gitu. Nah, kalau misalnya di sini cuman ngandalin transportasi itu ada dua. Yang pertama motor, yang kedua mobil. Mobil umum itu biasanya elep ya. Untuk umumnya elep. Mungkin di daerah kota-kota kan biasanya ada angkot kayak gitu, terus dan lain sebagainya gitu ya, ada banyak pilihan gitu. Cuman kalau misalkan di sini untuk umumnya itu yang pertama motor tuh ojek ya, atau diantar juga sama orang tuanya kalau misalkan berangkat sekolah, atau misalkan ke pasar itu ibu-ibu pasar. Nah, kalau misalkan yang mobil itu apa ya, elap. Di sini tuh lebih utamanya tuh elap kalau misalkan transportasi umum ya. Karena posisinya kalau misalkan daerah sini tuh apa ya, perbatasan antar kecamatan. Nah, kalau misalkan di Limbangan Selawi gitu ya, itu pakai angkot umum sama ojek, cuman nggak kayak di sini pakai elap gitu. Karena kalau misalkan di sini tuh tembusnya tuh ke Taraju guys, Taraju, terus pokoknya Tasik Selatan lah, yang kebun teh gitu tuh Taraju. Aduh itu ceritanya guys. Kalau misalkan di Limbangan ke Sumedang itu nggak ada angkot, kalau nggak salah nggak ada angkot, jadi otomatis ngandalin yang lewat apa ya, apa ya sebut itu ya, pokoknya kalau misalkan Limbangan ke
Sumedang itu, atau misalkan perbatasan Sumedang Selawi itu tuh lewat Cibugel. Nah situ cuman angkot dari Limangan tuh, jadi Limangan, jurusan Limangan Cibugel. Nah kalau misalkan yang dari Cibugel ke daerah itu daerah apa namanya, Sumedang, itu nggak ada angkot, kecuali kalau misalkan di Dharma Raja itu udah ada kayak elep gitu guys perbedaannya. Mungkin di daerah kalian juga sama, ada perbedaan di antara daerah masing-masing, entah itu transportasi, terus kebiasaan atau adat istiadat gitu. Oh. Nah gitu, jadi otomatis kalau misalkan pas belokan mobil itu sedikit ke tengah, jadi kalian hati-hati buat belok. Mungkin cukup sekian guys kalau misalkan untuk vlog kali ini ya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan oleh Yang Maha Kuasa. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys, untuk support channel ini supaya lebih berkembang lagi. Terima kasih.